Purgate is a term often used in the context of schooling, particularly in the software and application of schooling. We are from Group 1 will discuss about Purgates. Jaringan irigasi merupakan salah satu infrastruktur bangunan air yang digunakan untuk mengalirkan air secara terkontrol oleh suatu lahan. Kondisi daerah irigasi Kelurahan Penatara Sewu, Kabupaten Sidoarjo secara umum sudah tidak normal dan memerlukan perawatan. Kejadian ini disebabkan oleh beberapa kejadian, yaitu alih fungsi lahan, laut yang tinggi, dan juga tingginya laju sedimentasi pada sungai. Hal ini menyebabkan bangunan pintu air sebagai pengontrol aliran air tidak berfungsi dengan baik dan pintu yang kurang tinggi. Meskipun terdapat bantuan pompa untuk mengalirkan air ke seluruh saluran pembuang, tetap tidak bisa berfungsi dengan efektif karena tinggi muka air normal di atas tinggi jagaan saluran pembuang irigasi dan mengalami kekuatan, sehingga tidak dapat celah untuk air masuk ke dalam saluran irigasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu ada bagaimana kondisi existing dari pintu air kajian kami. Yang kedua yaitu apa dampak yang ditimbulkan oleh kondisi existing pintu air tersebut. Yang ketiga, apa solusi yang tepat guna mengatasi dampak dari pintu air existing tadi. Kemudian ada batasan masalah. Dalam laporan kami disebutkan bahwa kami hanya membahas mengenai bangunan pintu air, kemudian alasan mengapa pintu air tersebut itu perlu dikaji, dan kami merencanakan ulang pintu air tersebut agar bisa mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh kondisi sebelumnya. Dan kami tidak melakukan rekayasa terhadap saluran yang ada pada daerah tersebut seperti saluran irigasi atau saluran primer yang difungsikan sebagai pembuangan dari saluran irigasi tadi. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kerusakan pada bangunan existing pintu air. Yang kedua, merumuskan solusi yang tepat untuk mengatasi dampak dari kondisi existing pintu air di Kelurahan Penatara Sewu. Kemudian yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk pengelolaan dan pemeliharaan pintu air di masa mendatang. Kemudian ada pun manfaat yang diberikan dari penelitian ini, antara lain yang pertama, pemahaman terkait bangunan yang diperbaiki maupun kondisi lingkungan sekitar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang terjadi di saluran irigasi Kelurahan Penatara Sewu. Yang ketiga, mengurangi resiko banjir akibat pintu air yang tidak efektif. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan warga dengan meminimalisir kerugian akibat banjir. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi survei yang kami dapatkan pada survei kemarin. Kami melakukan survei pada tanggal 26 Maret 2024, tepatnya di Desa Penatara Sewu, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Kami mensurvei salah satu pintu air irigasi yang ada di desa tersebut. Dari hasil survei kami mendapatkan bahwa kondisi pintu air irigasi sudah cukup rusak, yaitu seperti sudah berkarat, terus keropos, dan juga sudah tidak mampu menahan aliran air yang ada di hulu atau dari hulu. Kemudian di sebelah pintu air tersebut juga terdapat pompa air
pompa air tersebut dibuat karena adanya perbedaan elevasi atau perubahan elevasi yang ada di hilir atau di daerah buangan. Jadi pada hilir atau daerah buangan, elevasi permukaan air tersebut lebih tinggi dibandingkan di daerah hulu. Dari hasil tersebut dikhawatirkan dengan kondisi pintu air yang sudah cukup rusak, dikhawatirkan bisa menyebabkan backwater dan juga bisa membuat pompa air menjadi tidak efektif. Dari survei kemarin kami juga mengukur pintu air dengan hasil seperti berikut. Untuk lebar total pintu air pada kondisi existing yaitu lebar totalnya 61 cm, kemudian untuk tinggi pintu air yaitu 235 cm. Untuk ukuran daun pintunya yaitu lebarnya 50 cm dan juga tingginya 135 cm. Pada drat pintu air tidak terdapat stang drat, sehingga untuk memutar drat pada pintu air tersebut menggunakan tali tambang untuk memutarnya, sehingga lebih susah. Kemudian kami juga mewawancarai salah satu warga setempat dengan hasil bahwa warga setempat menyatakan bahwa pada saat pintu air tersebut ditutup itu tidak dapat menahan aliran air dari hulu, sehingga masih ada aliran air yang bisa melewati pintu air dan juga bisa membuat aliran air tersebut meluap. Kemudian kami melakukan analisis dengan menggunakan analisa hidraulika untuk menganalisa elevasi di antara hulu dan hilir untuk air, serta elevasi muka air di antara hulu dan hilir, karena pada perbedaan elevasi tersebut dapat menentukan tinggi dari pintu air yang kami rencanakan. Kemudian melalui analisa ini kami juga dapat mengetahui dari dimensi dari saluran irigasi yang akan kami rencanakan. Selain itu, ada pula kami melakukan analisis desain existing dan kegagalannya. Kemudian kami mengganti dengan desain baru dengan mempertimbangkan kondisi dari kebutuhan lingkungan sekitar, supaya nantinya desain kami dapat bekerja secara efisien dan efektif. Baik, untuk landasan teori selanjutnya yaitu terdapat AutoCAD untuk menggambar desain digital, yang kedua yaitu untuk mengurangi kebutuhan manual, dan yang terakhir yaitu untuk memudahkan pengerjaan gambar. Pada laporan kami, software AutoCAD sendiri yaitu digunakan untuk menggambar pintu air pada saat kondisi existing dan pada saat kondisi perencanaan. Dan yang terakhir yaitu terdapat aplikasi SketchUp. Untuk pengertian dari SketchUp sendiri yaitu sebuah software yang sangat dikenal dan digunakan untuk permodelan 3 dimensi. Dengan keunggulan yang diberikan SketchUp seperti kemudahan dan pencahayaan, model 3D yang dapat dibuat, serta kemampuan untuk membuat presentasi visual, menjadikan SketchUp menjadi alat yang sangat berguna dalam berbagai bidang, baik dalam perencanaan perkotaan, rekayasa mesin, presentasi dan komunikasi, serta kolaborasi antar anggota tim. Setelah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan, mulai dari pemilihan studi kasus, pemilihan lokasi, pelaksanaan survei lapangan, pelaksanaan wawancara dengan warga setempat, melakukan beberapa metode, dan juga melakukan diskusi, kita mendapatkan beberapa hasil. Yang pertama yaitu hasil dari survei lokasi. Dari kegiatan survei lokasi, kita mendapatkan data, yaitu data dimensi pintu air di saluran irigasi tersebut, di mana pintu air tersebut memiliki ukuran lebar 61 cm dan tinggi total 285 cm dengan tinggi daun pintu tersebut 130 cm. Lokasi pintu air tersebut berada di sebelah gorong-gorong, di mana gorong-gorong tersebut penghubung antara sungai primer dengan saluran irigasi, seperti gambar terlampir.
Yang kedua, kita juga mendapatkan informasi dari hasil wawancara, di mana kita mewawancarai salah satu ahli pengairan di Kelurahan Penatar Sewu. Dari hasil tersebut, kita mendapatkan informasi bahwasanya di suatu daerah lahan pertanian dan juga lahan tambak di Penatar Sewu sering terjadi banjir. Akibat banjir tersebut salah satunya disebabkan oleh pintu air yang kurang efektif, di mana tinggi jagaan tersebut tidak melebihi tinggi pintu air, sehingga menyebabkan air bisa masuk melewati atas pintu air. Selain itu juga bisa menyebabkan backwater sehingga menyebabkan banjir. Atas kejadian tersebut, pemerintah juga memberikan solusi, yaitu dengan memberikan pompa bantuan untuk membuang air. Namun hal tersebut dirasa masih kurang efektif, karena meskipun dipompa, air tetap bisa masuk melalui celah yang ada di atasnya daun pintu. Atas kejadian tersebut, kami memberikan rekomendasi untuk menambahkan dimensi pada daun pintu, yaitu kita memberikan rekomendasi untuk menambah tinggi daun pintu setinggi 20 cm, sehingga total daun pintu adalah 155 cm. Baik, tujuan kami merekomendasikan hal tersebut ialah yang pertama untuk menutup celah antara ujung atas pintu dengan diameter gorong-gorong agar tidak terjadi backwater sehingga pompa dapat bekerja secara efektif. Lalu yang kedua ialah dengan tetap mempertahankan adanya pintu air apabila tinggi muka air sungai atau saluran primer di bawah tinggi muka air saluran pembuangan irigasi, maka pintu air dapat digunakan untuk membuang sehingga menghilangkan biaya operasional jika menggunakan pompa. Lalu yang ketiga ialah melakukan perawatan dan pemeriksaan rutin pada pintu air beserta salurannya agar tidak ada kerusakan jangka panjang yang merugikan. Lalu kemudian untuk analisis hidrolikanya sendiri ialah menghasilkan solusi pintu air untuk ditambahkan sebesar 20 cm. Pemetaan pintu air pada saat kondisi existing dan kondisi perencanaan dibuat dengan menggunakan software AutoCAD dapat dihasilkan gambar. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah kondisi existing pada pintu air Kelurahan Penatar Sewu mengalami ketidakfungsian karena adanya perubahan tinggi muka air pada sungai, sehingga tinggi pintu existing yaitu 135 cm itu tidak cukup untuk menahan tinggi air dari saluran primer atau sungai tersebut, sehingga terjadi backwater. Karena pada pintu existing masih terdapat celah yang bisa meloloskan air dari sungai menuju ke saluran pembuang irigasi tersebut. Nah, dampaknya kepada petani sekitar adalah terjadinya banjir yang pertama, kemudian adanya kerugian ekonomi yang dirasakan oleh petani. Kemudian solusi yang kami tawarkan adalah dengan mendesain ulang atau melakukan pengadaan ulang untuk pintu air yang baru dengan tinggi yang ditambah setinggi 20 cm menjadi 155 cm. Kemudian untuk saran penelitian selanjutnya bisa menentukan desain dan spesifikasi optimal dari pintu air, juga sistem bantuan pompanya, ataupun jika lebih jauh bisa mempertimbangkan atau merencanakan saluran pembuang untuk bisa sesuai dengan tinggi muka air saat ini di sungai. Kemudian tidak lupa juga untuk kondisi jika sudah diperbarui dari kondisi existing sekarang adalah pengelolaan dan perawatannya.